Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ken Channel. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, jumpa lagi di Gen Channel ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang dasar pengelompokan pada makhluk hidup. Nah, secara umum dasar pengelompokan makhluk hidup ini dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, dasar pengelompokan pada hewan, sedangkan yang kedua dasar pengelompokan pada tumbuhan. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas dasar pengelompokan pada hewan saja. Sedangkan untuk dasar pengelompokan pada tumbuhan itu akan dibahas di video berikutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak bingung untuk mencari referensi belajar kalian. Dasar pengelompokan pada hewan dapat dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Di antaranya, ini yang pertama ya, berdasarkan makanan. Berdasarkan makanannya, hewan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan herbivora atau hewan yang memakan tumbuhan. Contoh hewan herbivora ini yang pertama ada kambing, kemudian kerbau, serta ada sapi. Nah, itu adalah contoh hewan herbivora. Sedangkan yang kedua ada karnivora atau hewan pemakan hewan. Contoh karnivora ini ada harimau, kemudian ular, serta buaya. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan omnivora, yaitu hewan yang bisa memakan hewan lagi dan juga memakan tumbuhan. Nah, yang termasuk ke dalam hewan omnivora ini yaitu beruang, kemudian ayam, dan juga tikus. Selain berdasarkan makanan, hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan cara reproduksi atau berkembang biak. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan ovipar. Atau ovipar ini disebut juga dengan bertelur. Contoh hewan yang bereproduksi dengan cara bertelur yaitu ada ayam dan juga ikan. Sedangkan yang kedua ada yang disebut dengan vivipar atau melahirkan. Contoh hewan yang dapat melahirkan yaitu kelelawar, kemudian kucing, dan juga tikus. Yang ketiga ada yang disebut dengan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Maksudnya adalah perkembangan embrionya terjadi di dalam telur yang masih berada di dalam perut induknya. Sedangkan pada saat keluar seolah-olah seperti melahirkan ya. Nah, contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan ovovivipar yaitu ular. Lalu yang selanjutnya atau yang keempat ada yang disebut dengan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan biner. Contoh hewan yang bereproduksi dengan amitosis atau pembelahan biner yaitu bakteri dan juga amuba. Sedangkan yang berikutnya atau yang kelima yaitu dengan bertunas. Nah, contoh hewan yang bereproduksi dengan cara bertunas yaitu ada hidra ya. Nah, itu adalah pengelompokan hewan berdasarkan cara reproduksi. Lalu, hewan juga dapat dikelompokkan berdasarkan habitat atau tempat tinggal. Berdasarkan tempat tinggalnya, hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada hewan yang hidup di air. Contohnya yaitu berbagai jenis ikan. Lalu yang kedua, ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya seperti kucing, kemudian kambing, dan juga tikus. Lalu yang ketiga, yaitu hewan yang bisa hidup di air maupun di darat. Contohnya seperti buaya, kemudian kura-kura,
dan juga salamander. Nah, itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan habitatnya. Lalu, hewan juga dapat diklasifikasikan berdasarkan alat pernapasannya. Karena hewan itu ada yang bernapas dengan paru-paru, contohnya seperti ular dan juga burung. Kemudian ada juga hewan yang bernapas menggunakan insang. Ini contohnya ikan atau hewan-hewan yang hidup di air. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan paru-paru serta kulit. Ini contohnya pada katak. Dan yang terakhir, ada hewan yang bernapas menggunakan trakea. Ini bisa ditemukan pada berbagai jenis serangga. Lalu, pengklasifikasian makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup selanjutnya berdasarkan penutup tubuh. Karena berdasarkan penutup tubuhnya, hewan juga dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada hewan yang tubuhnya ditutupi oleh sisik berlendir. Contohnya seperti ikan. Kemudian ada juga hewan yang tubuhnya ditutupi oleh sisik tetapi kasar. Ini biasanya ditemukan pada kelompok reptil seperti ular atau buaya. Lalu yang ketiga, ada lagi hewan yang ditutupi oleh bulu. Nah, ini bisa ditemukan pada berbagai jenis burung atau aves. Lalu yang terakhir, ada hewan yang ditutupi oleh rambut. Seperti ada kera atau bisa juga kucing. Nah, ini berarti ditemukan pada kelompok mamalia. Lalu yang terakhir, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan cara bergeraknya. Karena berdasarkan cara bergeraknya, hewan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada hewan yang bergeraknya melompat. Nah, ini bisa ditemukan pada kelinci, kemudian kanguru, dan juga katak. Sedangkan yang kedua, hewan yang bergerak dengan cara berenang. Berarti ini bisa ditemukan pada berbagai jenis ikan. Sedangkan, yang ketiga, ada hewan yang bergerak dengan cara terbang. Nah, ini bisa ditemukan pada kupu-kupu atau berbagai jenis burung. Lalu yang keempat, ada lagi hewan yang bergerak dengan cara melata atau merayap. Nah, ini bisa ditemukan pada buaya, kemudian kadal, serta ular. Dan yang terakhir, tentu saja ada hewan yang bergerak dengan cara berjalan atau lari. Nah, ini bisa ditemukan pada kucing atau sapi atau bisa juga kambing. Ya. Nah, itu adalah pengklasifikasian makhluk hidup, khususnya pengklasifikasian pada hewan. Dan di video berikutnya, kita akan bahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup tetapi pada tumbuhan. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, itu saja pembahasan kali ini. Ditunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.